Karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Para pemirsa, penyejuk hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap makhluk pasti mempunyai keinginan dan juga mempunyai hajat masing-masing. Dan juga yang di studio pun juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki langit dan bumi dan juga untuk hambanya atau makhluknya. Dan Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah untuk makhluknya agar makhluknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya Allah lah langit dan bumi. Kita nggak punya apa-apa. Namanya kita pinjaman. Namanya minjem pasti bakal mulangin. Nah, kemudian Allah membuat langit dan bumi ini jangan sampai untuk menyiksa hambanya, menyiksa makhluknya. La tu'akhina, jangan kau hinakan kami, janganlah kita makhluk yang tidak berguna. Padahal Allah ciptakan makhluk itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah? Tentunya agar kehidupan hambanya itu akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin yang di sini, masya Allah, ibadahnya sudah ikhlas dunia akhirah. Amin. Amin. Karena wajah-wajahnya kelihatan, Bu. Kelihatannya wajahnya terang, betul. Nah, karena masya Allah udah tahu aja yang ahli taklim masalahnya ya. Kalau udah waktunya taklim, kalau di rumah kan kadang-kadang taklim sehari, masya Allah, seminggu berapa kali, Bu? Bisa 4 kali, 3 kali. Masya Allah. Kadang-kadang pengajian, apalagi kalau bulan puasa seperti ini, ya Allah, pengajian mulai jam 1 sampai jam 3. Udah dipanggilin sebelum zuhur, udah dipanggilin tuh. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai dilupakan, sebab itu ya Allah, ustaznya dari awal udah ngundang. Si Paine sama si Markonah belum datang. Kan sambil nungguin sholawatan ya Bu ya. Karena untuk mengumpulkan ibadah di atas bumi ini ya Allah, atas kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu yang kagak berangkat ngomong sama ustazahnya, Bu. Ustazahnya ngomong sama ustazahnya, begitu ngomong, mohon maaf, saya nggak ngaji karena saya sedang nyuci, sebab semalam ngompol 2 kali. Ya Allah, akhirnya ngajinya terbengkelai karena kagak datang ngurusin suami. Lalu bagaimana kalau udah ngurusin suami? Ini mah kadang-kadang berangkat ngaji ya Bu ya, Bu. Kadang-kadang kalau mau berangkat ngaji nyuruh sama bapaknya, Pak, ntar kalau ujian jemurannya diangkatin ya. Ada yang begitu, Bu? Orangnya datang. Ya Allah. Padahal majelis taklim kan buat ini, memperbaiki kehidupan bareng-bareng ya. Ya Allah, kemarin suruh-suruh baik. Ya Allah, memang kalau misalkan suruh ya, tapi kalau suaminya mau mah nggak apa-apa ya Bu ya. Kan namanya saling, kalau ilmu ibu ngaji di tempat majelis taklim bisa kan diamalin bareng-bareng ya. Jadi harmoni sama suami.
Suami kalau udah harmonis, ya Allah hidupnya tenang ngelihatnya, ya Allah. Bunda, apa sayang? Kan manggilnya begitu jadi mesra. Ya kan? Ini kalau manggil sama suaminya namanya apa? Pakai ayang beb? Hah? Ayang beb? Ibu bener manggil ayang beb? Oh ya Allah, kelas-kelasnya manggil ayang beb. Ibu bener manggil ayang beb? Hah? Apa-apa? Ya Allah. My honey katanya. My honey, Be. Ya Allah, itu hebat banget kalau misalkan salah satu Allah ciptakan makhluk seperti manusia ini kan di dunia biar hidupnya nyaman, kehidupan bertetangga, berkeluarga emang biar enak, Masya Allah. Kalau manggilnya namanya kan kagak enak suaminya, Bu. Ya Bu ya? Ibu mau dipanggil namanya langsung sama suaminya? Nggak mau. Oh jangankan ibu saya aja kagak mau, Bu. Tapi kadang-kadang dipanggil ngacir juga gitu. Tapi nggak kenapa ya, namanya lakop kan panggilan kan Bu ya. Namanya panggilan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada hambanya. Dia dengerin, Bo. Ini kadang-kadang diajak ngomong mata melotot, pikiran kagak mau mulut kagak mau jawab. Ya Allah. Nah, kemudian setelah kita pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah dengan Allah perintahkan kepada hambanya, tentunya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Betul? Orang yang takwa itu taknya tawadu, ya kan? Tawadu. Sopan santun. Tawadu bukan tahu warna duit, bukan ya. Terus kemudian qofnya apa? Qanaah, nerima apa adanya ya Bu ya. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wawu dan yanya nanti kita lanjutkan di episode yang berikutnya. Insya Allah. Aduh, ternyata kalau misalnya kita pengen ibadah harus penting untuk bisa ikhlas ya. Dan Betul. tadi takwa ya. Takwa. Be, ya? Iya, Iya. ini kayaknya ibu-ibu juga udah nggak sabar pengen curhat juga nih ya. Wis, Apakah Masya mau curhat soal Allah. suami? Kita nggak tahu ya. Oke, ada yang mau Oke. curhat Bu Ibu? Oke, Ibu boleh? Silakan. Oke, dengan Ibu siapa? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Siti Maimunah. Agak dideketin Bu. Ya, Saya mic-nya. Siti Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Yakin. Oke. Mau tanya Ustadz, Ibu Siti ya, silakan Bu Siti. saya punya tetangga Ustadz. Dia Ya. ngaji kemana-mana, rajin Pak Ustadz. Cuman di belakang situ dia suka menjatuhkan orang. Itu menyikapi begitu bagaimana ya Pak Ustadz? Oke, Bu Siti ini punya teman ya Bu ya? Bukan Ibu berarti ya Bu? Oke, kita boleh ke Pak Ustadz Asad ya? Baik. Ibu. Ya. Izin ya, Be. Yes. Junior yang jawab boleh, Nggak, tadinya takut dibanting. Menjatuhkan sih ya, namanya dibanting ya. Ya Allah. Baik. Jadi teman Ibu ya. Yang mana orangnya ini? Ada nggak? Ada. Ah. Baik, jadi teman Ibu suka ngaji tapi suka menjatuhkan ya, suka ya tidak sesuai lah kadang dengan casingnya, dengan isinya gitu ya. Tadi kita sudah belajar kan bahwa Allah tidak mencintai, tidak menyukai kalau kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu tapi tidak kita lakukan. Ya. Itu sebagai pengingat buat kita sebetulnya bahwa Allah itu melihat apa niat kita. Karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Maka jika kita melihat ada orang yang mungkin terlihatnya soleh, alim di luar, tapi kok kelakuannya di sisi lain seperti itu. Yang paling penting mungkin kita harus selalu berhusnuzon dulu. Ibu-ibu juga nih, kan paling sering ya suuzon, ya nggak? Ibu lebih sering apa? Husnuzon atau suuzon? Suuzon ya. Sama suami lebih sering prasangka baik atau buruk aja?
Jadi coba selalu lihat sisi baik seseorang. Memang bisa jadi dia sholat, tapi dia ada kekurangan. Bukankah semua dari kita punya kekurangan, Bu? Ibu punya kekurangan nggak? Punya. Berarti setiap orang punya kekurangan. Tapi jika kita melihat ada orang yang dia punya kekurangan, tapi Allah tutupi itu. Yang ditampakkanlah ada yang baiknya saja. Berarti apa? Bisa jadi ada amalan dari orang ini yang membuat aibnya ditutup oleh Allah. Dan kita tidak boleh bersuuzon. Karena kita pun juga punya aib, kita pun punya kekurangan. Betul ya? Jadi ketika kita melihat ada orang seperti itu, justru kita harus belajar. Wah, Masya Allah ya. Ini orang kan bandel banget nih. Ibu ini kerjaannya ngomongin orang mulu. Tapi kenapa di sosmednya, kenapa di masyarakat dia sangat dicintai, dihormati. Itulah maha baiknya Allah. Kalau kita kan ada temen punya salah kan, buru-buru pengen ngasih tahu ke semua orang ya Bu ya. Tapi kalau Allah enggak. Allah itu selalu baik. Kalau bisa Allah tutupi segala aib-aib kita. Itu yang pertama. Jadi selalu lihat sisi baiknya, husnuzon Bu. Ya. Yang kedua, jadikan pelajaran. Kan katanya orang yang pintar itu belajar dari pengalamannya. Tapi orang yang jenius belajar dari pengalaman orang lain. Kita nggak perlu jatuh dulu Bu untuk tahu bahwa ada lubang di situ, benar nggak? Kalau ada jurang, Ibu mau merasakan sendiri jurangnya atau lihat pengalaman orang lain? Orang lain. Ibu pasti, oh ada jurang nih, saya nggak mau ke situ. Itu kalau jurang. Kalau duit? Nomor 1. Maka ayo kita tadi coba untuk berhusnuzon pada orang. Dan yang kedua, jadikan itu pelajaran. Kalau kita tidak ingin orang lain menganggap kita buruk, ya kita jangan lakukan itu. Kan kita punya teman tadi tuh, ya oh teman kita kok baik tapi sebenarnya nggak baik. Akhirnya apa? Asumsi orang macam-macam. Maka kita belajar untuk konsisten. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita kerjakan. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain, itulah yang kita lakukan. Dan yang ketiga, terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Minta perlindungan sama Allah, minta penjagaan sama Allah. Bisa jadi mungkin hati kita yang gak bersih ngeliat orang lain. Bisa jadi mungkin ada iri hati, ya, ada perasaan ujub, merasa kita lebih baik. Nah itu sangat berbahaya. Maka minta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita. Agar Allah memudahkan dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Luar biasa. Pak Ustadz, ini kalau kita lihat ya, tadi Pak Ustadz bilang bahwasanya harus konsisten antara apa yang dikatakan dan juga yang kita lakukan gitu ya. Nah ini mungkin juga jadi pelajaran juga bagi kita semua ya Ibu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lanjutan ya dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marni, asal Masjid Taklim Al-Nurul Yakin, Alas Tua, Desa Cibinong, Gunung Sindur, Bogor. Ingin bertanya Ustadz, kadang saya merasa takut pada diri saya sendiri. Kalau ingin berniat berbuat baik, ingin diketahui orang lain, dan ingin dipuji orang lain. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya bisa berbuat baik, tapi tidak ingin dipuji orang. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup luar biasa ya. Jadi bagaimana kita ingin berbuat baik tanpa pengen dipuji gitu ya, tanpa pengen show atau tanpa pengen sombong ke orang lain ya. Dan jawabannya akan hadir setelah ini. Tetaplah bersama kami di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.